Saya Ilham Nur Arbiat dengan ujung NPM 374. Kenalkan, nama saya Dania Rizkita Ramadhani dengan ujung NPM 375. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ahmad dengan NPM 376. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Ajaki dengan ujung NPM 377. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Yudi Fakrana dengan ujung NPM 378 sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Andra Putra Fendi dengan ujung NPM 379. Pernah gak sih kamu merasa di setiap pembayaran atau kirim uang kok langsung ada potongan pajak? Dan ternyata potongan itu tidak asal-asalan. Ada di dalam aturan PPh pasal 23 dan juga PPh pasal 26. Kedua pajak ini sering digunakan dalam transaksi bisnis, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, di video ini kita akan membahas perbedaan, konsep, dan contoh kasusnya dengan cara yang simpel. Yuk, kita mulai. Nah, kita sekarang masuk ke definisi dan konsep dari keduanya. Yang pertama, ada PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau badan usaha tetap seperti jasa, bunga, dividen, dan royalti. Sedangkan untuk PPh pasal 26 dikenakan kepada wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia. Konsep utama keduanya adalah pajak dipotong langsung oleh pemberi penghasilan sebelum diterima oleh pihak penerima. Objek PPh pasal 23 meliputi yang pertama ada dividen, kedua bunga, ketiga royalti, yang keempat sewa selain tanah dan bangunan, yang kelima ada seperti jasa, konsultan, dan manajemen. Sedangkan PPh pasal 26 jangkauannya luas seperti penghasilan yang berasal dari Indonesia dan diterima oleh pihak luar negeri seperti jasa, royalti, hingga pendapatan dividen. Perbedaan utama terletak pada subjek pajak. Pajak penghasilan 23 dikenakan pada wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Sedangkan pajak penghasilan 26 dikenakan pada wajib pajak luar negeri. Jadi, penentuan pasal tergantung dari siapa penerima penghasilannya. Untuk tarifnya, PPh pasal 23 ada 15% untuk bunga, dividen, dan royalti, dan ada 2% untuk jasa dan sewa. Contohnya, jasa senilai 100 juta rupiah dikali 2%, hasilnya sebesar 2 juta rupiah. Dan untuk PPh pasal 26, tarif umumnya biasanya sebesar 20%, yang itu sudah termasuk dengan bruto. Contohnya, 100 juta rupiah dikali 20%, yang hasilnya sebesar 20 juta rupiah. Namun, PPh pasal 26 bisa saja lebih rendah jika kalau ada tax priority. Nah, di sini saya akan membahas tentang contoh kasus nyata terkait PPh pasal 23 dan 26. Nah, yang pertama ada PPh dalam negeri, yaitu PTA membayar jasa konsultan ke PTB seharga 100 juta, dipotong 23 sebesar 2%, yaitu 2 juta. Nah, di sini ada contoh luar negeri. Perusahaan Indonesia membayar royalti ke luar negeri sebesar $10.000 tanpa perjanjian pajak, maka akan dipotong 20%, yaitu $2.000. Jika ada tax treaty, maka akan dipotong 10%, yaitu $1.000. Masih bingung perbedaan PPh pasal 23 dan PPh pasal 26? Tenang, di sini saya akan bahas. Yang pertama, PPh pasal 23. PPh pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik itu orang pribadi maupun badan, termasuk biaya usaha atau BUT. Contoh penghasilannya seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan juga berbagai jenis jasa seperti jasa, konsultan, manajemen, teknik. Tarifnya 15% untuk dividen, bunga, dan juga royalti, dan 2% untuk sewa dan jasa.
Jadi, kalau kamu mau bayar jasa ke perusahaan lokal, biasanya kena PPh 23 sebesar 2%. Sedangkan PPh pasal 26 untuk wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia. Biasanya dikenakan tarif sebesar 20%, tapi tarif ini juga bisa menjadi lebih kecil kalau ada perjanjian pajak antara negara. Jadi, kesimpulannya, PPh pasal 23 untuk dalam negeri dikenakan tarif sebesar 15% atau 2%, dan PPh 26 untuk luar negeri dikenakan tarif sebesar 20%. Jadi, kalau kamu mau bayar pajak, jangan sampai salah pilih pasal ya, karena beda pasal, beda perlakuan. Dari pembahasan kita tadi, kita bisa memahami PPh atau pajak penghasilan 23 dan 26. Perbedaan utamanya ada di subjek, objek, dan tarif pajak. Dengan memahami ini, kita dapat menghindari kesalahan dalam pemotongan pajak. Jadi, pastikan selalu tepat dalam hitung, memotong, dan melaporkan pajak. Semoga video yang saya sampaikan Dapat bermanfaat bagi kami maupun teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.